Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi terlihat sekali bahwasanya ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan lewat PK Muldoko. Ya, PK Muldoko sekarang sudah di-ACC oleh Mahkamah Konstitusi. Dan jika memang PK Muldoko ini dimenangkan oleh Muldoko, saya pikir Demokrat akan jatuh ke tangan Pak Muldoko dan secara otomatis Pak Muldoko akan menarik pencapresan Pak Anies Baswedan. Sehingga kemudian pencapresan Anies Baswedan hanya Nasdem dan PKS. Itu artinya presiden threshold-nya itu tidak mencukupi 20% dan Pak Anies Baswedan bakalan gagal berlabuh pada Pilpres 2024. Apakah ini rencana istana atau seperti apa? Coba kita analisa lebih dalam lagi. Peninjauan kembali yang dilakukan Muldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat dicurigai sebagai upaya menjegal Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Iya, menarik sekali kawan-kawan ketika kita mengulas hal ini. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwasanya PK Muldoko ini itu sudah lama sekali di ACC. Saya pikir hanya menghitung hari untuk dieksekusi saja. Tetapi dari pihak Demokrat juga tidak boleh dipandang sebelah mata karena Pak AHY juga siap tempur, saya rasa. Di bagian itu Pak AHY tentunya didukung atau disupport sama Pak SBY dan pastinya Pak SBY tidak tinggal diam melihat partainya diacak-acak oleh Muldoko. Nah, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menduga ada cawe-cawe istana terkait manuver Muldoko itu. Menurut Pak Denny, bentuk intervensi itu bisa saja membuat Presiden Joko Widodo terancam dimaksulkan. Nah, Pak Denny mengingatkan skandal Watergate yang memaksa Presiden Amerika Serikat kala itu Richard Nixon mundur dari tampuk kekuasaan. Skandal ini mengungkap penyadapan yang dilakukan kubu pendukung Nixon di kantor Partai Demokrat di saat masa kampanye berlangsung itu. Nah, ya tapi kan dari menurut masyarakat bahwasanya Richard Nixonnya Amerika itu punya punya sedikit rasa malu itu. Jadi saya rasa hal-hal seperti itu bakalan menarik untuk kita nantikan ke depannya. Nah, menurut Pak Denny, skandal Watergate itu mirip dengan situasi yang menimpa Partai Demokrat di Indonesia. Denny tak habis pikir, jika benar ada campur tangan istana, maka Presiden Jokowi mengambil resiko besar melawan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Jelas ini sangat membuat Pak Jokowi ruwet di bagian itu. Karena ibaratnya gini, men. Pak Muldoko itu adalah staf kepresidenan, otomatis orang dekat dengan Pak Presiden saat ini. Nah, jika kemudian Pak Muldoko ingin mencuri Demokrat dari tangan Pak AHY, mustahil kalau Pak Jokowi tidak tahu hal itu. Dan jika memang Pak Jokowi tahu, ya harusnya Pak Jokowi memberikan hukuman kepada anak buahnya itu. Misal jika Anda memiliki anak buah mencuri, apa yang akan Anda lakukan? Otomatis kasih hukuman, minimal reshuffle dan sebagainya itu. Jadi jika memang Pak Jokowi tidak memberikan hukuman kepada Pak Muldoko yang secara terang-terangan ingin mencuri Demokrat dari AHY, ya Pak Jokowi juga ini perlu dipertanyakan sebenarnya apakah semua ini berasal dari tangannya atau berasal dari perintahnya itu, sehingga Pak Muldoko berani-beraninya menyenggol partai dari mantan orang nomor 1 di Indonesia ini, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini perlu digaungkan lebih jauh lagi itu. Karena menariknya di sini lucu aja sih. Karena kenapa? Ada kepala staf presiden dibiarkan mencopet partai orang lain itu. Oh, apa jangan-jangan Pak Presiden tidak tahu? Mustahil kan kalau tidak tahu. Nah, terus Pak Muldoko ini katanya tidak punya kartu anggota Partai Demokrat. Lah, terus kok PK-nya bisa diterima di MK? Sekedar informasi juga kawan-kawan bahwasanya di MK saat ini itu adalah
ipar dari Pak Jokowi itu. Jadi ada semacam kesinambungan kalau kita ingin tarik benangnya di wilayah itu. Jadi betul-betul sekarang ini perlu ada semacam analisa lebih dalam mengenai hal-hal apa saja yang bakalan terjadi di dunia perpolitikan tanah air saat ini. Nah, dan jika memang Pak Muldoko ini sudah punya kartu anggota, lah terus yang tanda tangan siapa? Pak AHY. Tambah ngaco kan? Jadi ya logikanya gini, Pak Muldoko punya kartu anggota, yang tanda tangan di situ Pak AHY. Lah terus di suatu saat Pak Muldoko langsung ingin mengambil Demokrat. Ini hal-hal seperti itu jelas tidak memiliki etis, kawan-kawan, tidak beretis itu kan. Jadi hal-hal seperti ini perlu dipertanyakan kembali. Pak Presiden Jokowi perlu ditanya lagi itu mengenai Pak Muldoko yang notabene-nya adalah staf kepresidenan. Saya pikir apakah kemudian Pak Muldoko bergerak sendiri atau ada perintah dari Pak Jokowi? Itu hal-hal yang perlu dipertanyakan itu. Nah, dan jika memang ada sentuhan Pak Jokowi untuk mengambil alih Demokrat, saya pikir Pak Jokowi ke depan bakalan mendapatkan masalah besar. Kenapa? Karena Demokrat ini adalah partai dari mantan orang nomor 1 di Indonesia, Pak SBY. Pak SBY itu saya tidak usah bicara banyak tentang beliau, pasti teman-teman juga sudah tahu hal itu. Dan jika memang itu betul-betul terjadi, saya pikir bakalan ruwet lagi ke depannya, bakalan lebih anarkis lagi ke depannya kalau saya lihat itu. Nah, menarik sekali di sini karena Pak AHY juga kemarin mengakui bahwasanya sudah ada 16 kali pengajuan PK dan Muldoko itu, pengajuan PK Muldoko atau gugatan Muldoko ke MK, namun 16 kali itu telah dimenangkan oleh Pak AHY. Jadi saya pikir Pak AHY juga di sini ya sudah tahu lah seluk-beluknya untuk mematikan Pak Muldoko ini. Hanya saja memang usaha-usaha itu terus dilakukan, tapi Pak AHY tidak boleh lengah di bagian itu, Demokrat tidak boleh lengah di bagian itu, karena jangan sampai ada semacam keputusan-keputusan gelap yang tiba-tiba diputuskan di ruang-ruang gelap. Makanya perlu hal-hal semacam ini dibawa ke arena terang-terang itu, supaya terlihat secara jelas bahwasanya apa masalahnya, penanganannya seperti apa, dan cara pengambilan keputusannya seperti apa, supaya semuanya jelas, supaya semuanya semacam pertarungan gentleman istilahnya itu kan. Jadi apakah kemudian Pak Muldoko berhasil mengambil alih Demokrat? Jika kemudian hal itu berhasil, maka secara otomatis pencapresan Pak Anies Baswedan bakalan gagal. Nah, sekarang saya kembalikan kepada teman-teman semua. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai Muldoko ini? Mampukah kelak Muldoko mengambil alih Demokrat ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.